Memang anggur itu minuman yang paling penting bagi orang Yahudi, terutama dalam pesta kawin. Harus ada anggur. Perhatikan keterangan Barclay lagi. Anggur merupakan hal yang sangat penting dalam pesta Yahudi. Para rabi mengatakan tanpa anggur tak ada sukacita. Bukannya orang-orang tersebut mabuk karena kebanyakan minum anggur. Seperti perkataan bodoh Kainama itu, bahwa orang-orang itu saking mabuknya tidak bisa bedakan antara air dengan anggur. Melainkan anggur memang merupakan minuman penting orang Timur Tengah. Mabuk merupakan hal yang sangat hina. Mereka minum anggur dengan campuran air, dan perbandingannya kurang lebih adalah 2 takar anggur dicampur dengan 3 takar air. Karena kalau tidak dicampur pasti mabuk. Di dalam kehidupan sehari-hari persediaan anggur harus selalu ada. Kalau anggur tidak ada, maka keluarga yang bersangkutan merasa mendapat persoalan besar. Sebab keramat tamahan yang dibarengi dengan anggur merupakan tugas suci setiap orang dan keluarga. Kehabisan anggur dalam suatu pesta kawin merupakan penghinaan yang tak terhingga bagi kedua mempelai. Jadi anggur itu memang penting. Mungkin kayak kopi dan tehnya kita. Rasanya jarang kita ke sebuah rumah tidak ada teh dan kopi. Begitu juga aneh kalau tidak ada anggur di dalam rumah orang-orang Yahudi. Dan karena itu apalagi di dalam pesta. Jadi di sini anggur itu adalah sesuatu yang wajib disediakan. Dan karena itu alasan bahwa dalam pesta tersebut ada anggur yang diminum. Bahkan Yesus sendiri mengubah air menjadi anggur dalam pesta itu. Ini bukan menjadi alasan untuk mabuk. Karena minum anggur tidak identik dengan mabuk. Ingatlah bahwa Alkitab tidak pernah melarang orang minum anggur. Yang dilarang adalah mabuk. Efesus 5:18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi minum anggur boleh. Yang penting jangan mabuk. Ada orang bertanya, apakah pada saat itu Yesus juga minum anggur? Ya tidak diceritakan. Tapi juga sangat mungkin dia meminumnya. Karena minum anggur sendiri kan bukan dosa. Anggur itu begitu familiar dan wajiblah dikatakan. Maka kita bisa lihat juga bahwa dalam perjamuan terakhir kan Yesus minum anggur. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur, Bapakulah pengusahanya. Berarti Yesus pokok anggur, Bapa pengusaha anggur. Kalau minum anggur adalah dosa, rasanya aneh bahwa Yesus menyebut dirinya pokok anggur dan Bapaknya adalah pengusaha anggur. Dari ayat ini jelas secara implisit memang minum anggur bukan dosa. Anggur itu, kenapa sampai Yesus bilang akulah pokok anggur? Karena anggur begitu penting di sana. Maka dengan menyebut dirinya pokok anggur, Yesus mau mengatakan bahwa dirinya itu begitu penting bagi hidup manusia. Lalu ada orang yang bilang, karena memang anggur penting. Kalau di timur sini, Sabu Rote, nyaris kita tidak pernah ketemu anggur. Maka kita kurang menyadari pentingnya Yesus sebagai pokok anggur. Nah, maka kalau Yesus lahir di Sabu, bukan akulah pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Dia akan berkata, akulah pohon tuak dan kamulah sabuak-sabuaknya. Terlepas mau dikatakan seperti itu, artinya mau mengatakan bahwa dia begitu penting bagi hidup kita seperti anggur begitu penting bagi orang Yahudi. Minum anggur tidak dosa. Saya waktu kuliah di Malang dulu pernah dihukum 6 bulan. Tidak boleh tidur siang karena sebuah kasus bahwa biasa malam-malam begitu ada teman-teman yang habis belajar mereka main gaple. Lalu pas gaple begitu ada yang bawa anggur orang tua 1 sloki. Ya perjamuan. Maka kita semua minum 1 sloki. Itu kebiasaan berlangsung cukup lama, kira-kira 1 tahun. Dan pada satu ketika sementara semua siap-siap mau pelayanan hari Jumat, tiba-tiba seorang teman dari Ambon mabuk. Tapi karena dia adalah hamba Tuhan, maka mabuknya mabuk secara rohani. Maka dia jalan tergoyang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Bertobatlah engkau. Karena dia seperti itu, maka ini bahaya besar. Ditahanlah dia. Waktu itu saya sebagai seksi rohani dalam senat mahasiswa. Maka ini masalah besar. Saya dipanggil oleh rektor. Bagaimana Ezra sebagai seksi rohani melihat hal ini sampai bisa ada mahasiswa mabuk di kampus, di asrama sekolah teologi? Saya bilang itu sudah Bapak, saya juga heran kenapa bisa begitu. Jadi menurut Ezra bagaimana? Saya bilang sikat semua. Maksudnya yang mabuk semua disikat. Maka tim dosen dibentuk untuk meneliti dari mana asal usul kemabukan ini. Maka diusut ke belakang, bukan hanya yang mabuk, yang minum juga disikat semua, dan saya termasuk di dalam. Dan dewan dosen mulai mengadakan sidang. Dan sidang itu saudara-saudara dianggap bersalah karena minum anggur. Saya sebagai jubir dari teman-teman, saya tanya ayat mana yang melarang orang minum anggur. Yang Alkitab larang adalah jangan mabuk, bukan jangan minum. Kalau jangan minum anggur, jangan perjamuan kudus. Tuhan Yesus pun
Pesta kawin, ubah air jadi anggur. Lalu dosen saya bilang, memang di Alkitab, dia angkat Alkitab, kan kulitnya warna hitam. Memang di buku hitam ini tidak ada larangan. Tapi di buku biru ini ada. Buku biru adalah buku peraturan sekolah. Buku hitam ini memang tidak ada, tapi di buku biru ini ada. Saya bilang, buku biru bagian mana? Saya sudah baca, tidak ada. Dosennya bilang, ada. Saya bilang, tidak ada. Ada, tidak ada, buka. Begitu buka, ada. Akhirnya saya bersama teman-teman di hukum 6 bulan tidak tidur siang dan kerja terus, potong rumput, cat tembok. Pokoknya mereka ada saja akal untuk kami kerja. Tapi ya saya memang menyalahi buku biru. Tapi buku hitam itu tidak. Buku hitam tidak pernah melarang orang minum anggur. Yang dilarang adalah mabuk. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya, untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4. Sementara 2 ruangannya dipakai untuk, jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Karena itu, mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan. Tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.